Film yang berjudul The Commitment yang dirilis pada tahun 2013 ini menceritakan tentang seorang anak SMA pindahan yang terlihat culun, pendiam namun juga mencurigakan. Siapakah dia sebenarnya? Apakah dia anak pejabat? Oke, tanpa banyak basa-basi lagi, langsung saja kita masuk ke filmnya. Film diawali dengan seorang pria yang nampak duduk dan sedang makan malam di warung sederhana milik seorang nenek. Mereka nampaknya saling mengenal dan berbicara dengan kata-kata rahasia yang hanya dikenali oleh para agen rahasia saja. Setelah makan, pria ini menunjukkan foto anak laki-laki dan perempuan yang sangat ia sayangi, dan kemudian berpamitan dan bergegas pergi. Namun baru beberapa meter ia berjalan, ia langsung dikejar sekelompok polisi. Di sini, dia pun dikepung polisi dan tanpa banyak basa-basi, ia pun langsung ditembak tepat di dadanya. Ternyata pria ini adalah seorang agen rahasia Korea Utara yang sedang menjalankan misi di Korea Selatan. Singkatnya, 2 tahun pun berlalu. Kabar kematian sang ayah disampaikan kepada kedua anaknya yang ditahan di penjara Korea Utara. Kedua anak ini ditahan sebagai jaminan ketika ayahnya sedang bertugas sebagai agen. Inilah kedua anaknya yang bernama Myung-hun sang kakak dan adiknya yang bernama Hye-in. Pemerintah Korea Utara menganggap ayah Myung-hun adalah pengkhianat sehingga seorang kolonel yang bernama Moon hendak menembak mati kedua anak tidak bersalah ini. Sebagai seorang kakak, tentu Myung-hun pun berusaha melindungi Hye-in, adiknya yang sangat ia sayangi. Melihat tekadnya yang kuat dan setelah adanya pertimbangan, Kolonel Moon pun memutuskan untuk tidak membunuh Myung-hun, melainkan kolonel menugasinya untuk menggantikan peran sang ayah sebagai agen rahasia di Korea Selatan, dengan nama barunya yakni Kang Dae-ho. Setelah menyiapkan semuanya, Dae-ho pun berangkat untuk menjalankan misinya. Di perjalanan menembus batas negara dapat dilewati Dae-ho dengan sangat lancar. Saat sampai di Korea Selatan, Dae-ho pun diterima oleh 2 orang korut yang telah berada lama di Korea Selatan sebagai agen rahasia. Di rumah mereka, Dae-ho bisa mulai menjalankan misinya yaitu menyamar sebagai siswa SMA di salah satu sekolah. Singkat cerita, keesokan harinya Dae-ho pun berangkat ke sekolah. Setelah perkenalan sebagai anak baru, ia pun duduk di bangku paling belakang bersama seorang anak perempuan. Tak lama berselang datanglah anak laki-laki yang sok jagoan menentangi anak perempuan tersebut. Dan mereka sepertinya sudah biasa jadi tukang ganggu dan bully siswa lain di sekolah ini. Di sini Dae-ho pun mencoba untuk tetap dingin dan tidak begitu menggubris geng bully itu. Sebaliknya, ia malah memperhatikan anak perempuan di sebelahnya yang ternyata bernama Hye-in, persis seperti nama adiknya Dae-ho. Merasa si Dae-ho ini sok jagoan, geng bully itu pun membawa Dae-ho ke atap sekolah lalu memojokkannya. Di sana Dae-ho dipukul tepat di wajahnya sampai bibirnya berdarah. Tapi di sini Dae-ho tetap dingin dan tidak bergeming sama sekali. Salah satu geng bully menarik dompet Dae-ho dan mereka menemukan foto keluarga yang ada wajah Dae-ho, ayahnya dan adiknya yang cantik. Geng bully ini terus mengoloknya sebagai anak blasteran Cina Korea yang dianggap sangat rendahan. Ketika posisi Dae-ho semakin tersudutkan, datanglah Pak Guru untuk menyelamatkan Dae-ho. Saat Dae-ho berjalan pergi, sampailah ia di lorong ruangan tari dan balet, di mana di sana ada Hye-in yang tampak sedang mengintip dari luar. Dae-ho pun menghampirinya dan cowok dingin serta pendiam itu tiba-tiba bicara kepada Hye-in. Kebesokan harinya ketika di kelas ada hukuman bagi siswa yang terlambat masuk termasuk untuk Hye-in dan Dae-ho. Di sana geng bully bersikap seperti sok-sokan dan terus membuli si anak baru. Tanpa mereka sadari yang mereka bully tersebut adalah seorang agen rahasia yang berasal dari Korea Utara. Selanjutnya, singkat cerita tanpa protes, Dae-ho pun membersihkan jendela dengan tekun sementara Hye-in mulai senyum-senyum sendiri memperhatikan keseriusan Dae-ho.
Sesampainya di rumah, Daiho mendapatkan paket yang berisi sebuah telepon yang ternyata itu adalah misi pertamanya. Dia diminta untuk mencari dan menghabisi salah satu agen dari unit 35 yang sangat berpengalaman yang bernama Big Dipper. Di sini Daiho pun pergi menggunakan motornya ke suatu tempat untuk mempersiapkan misinya. Kembali ke sekolah, ketika Daiho masuk kelas, Ye-in ternyata sedang dibully habis-habisan oleh siswa lain. Ia dilempari sampah yang banyak sekali jumlahnya, namun dengan sabar, ia tetap membersihkannya. Daiho yang merasa kasihan dengan tenang, ia membantu Ye-in merapikan semuanya, dan setelah kejadian itu, mereka pun kembali belajar. Ketika pelajaran biologi, saat Daiho diam-diam memperhatikan Ye-in, dia dikagetkan oleh pertanyaan sulit dari Pak Guru, dan dengan peka, Ye-in pun memberikan kunci jawaban kepada Daiho yang sepertinya dalam kesulitan. Tapi karena Daiho ini bukan sembarang siswa, ia pun dengan mudah menjawab soal dari Pak Guru. 하나만 있는 터너 중 우군 아이가 부인의 염색체에 있는 정록 생명을 가지고 태어났다면 Berpindah ke ruang tari dan musik. Selepas kelas, hari itu Daiho mencoba memainkan piano. Di sini ia bermain piano sambil mengingat kenangannya bersama adiknya. Tiba-tiba Ye-in masuk dan Daiho seketika berhenti bermain piano dan kemudian ia pergi meninggalkan Ye-in. Ternyata Ye-in ini menyukai tari balet dan ketika ia sedang berlatih, murid eskul tari masuk dan mulai membulinya. Dari luar, Daiho hanya bisa diam dan terus mengamatinya. Sepulang sekolah, dia kembali menjalankan misinya untuk mencari agen Big Dipper dengan motornya. Daiho pun mulai beraksi dan perburuan yang seru pun terjadi. Setelah kejadian itu, Daiho pun mulai ditandai oleh polisi karena ia dicurigai telah menimbulkan kekacauan di kota. Daiho pun mencoba menenangkan dirinya yang karena menjadi orang lain memanglah melelahkan. Di mana usai berlari-lari di lapangan untuk melepas penat, ia pun duduk sendirian menatap foto ayah dan adiknya. Saat sedang bengong, Daiho mendengar ada suara gadis dari lab sekolah. Ternyata di sana Ye-in sedang dibully oleh para geng bully, uang miliknya dirampas dan tak hanya itu, seragamnya pun sampai dibuat robek oleh anak-anak nakal ini. Menyadari hal itu, Daiho pun bergegas masuk. Melihat Ye-in teman sebangkunya dilecehkan oleh geng bully, Daiho yang tak banyak bicara dan cuek pun langsung bertindak dan menghajar semua geng bully itu. Keesokan harinya, sikap dingin Daiho sebagai seorang agen mata-mata tak lagi bisa ia sembunyikan, di mana dalam situasi tegang diburu polisi, Daiho menjadi sangat waspada terhadap serangan apapun termasuk serangan ini. Di kelas, Daiho tak melihat Ye-in masuk sekolah hari ini yang tentunya membuatnya sangat khawatir. Scene berpindah memperlihatkan geng bully yang babak belur tak karuan sedang membicarakan tentang Daiho dan ingin membalasnya. Saat sedang berbicara, Daiho datang menghampiri mereka. Di sini, dia sangat khawatir dengan Ye-in dan menanyakan keberadaannya. Di sini, Daiho sampai mengunjungi tempat Ye-in bekerja part-time untuk mencari temannya itu. Namun sayangnya, rekan kerja Ye-in pun tidak tahu keberadaan Ye-in. Sepulang sekolah, Daiho dikagetkan oleh suara yang memanggilnya dan ternyata itu adalah Ye-in. Dengan rambut barunya, Ye-in mendatangi Daiho dan di sini Daiho nampaknya masih berusaha menyembunyikan kekhawatirannya dengan tetap bersikap dingin lalu berjalan pergi. Tapi di sini Ye-in menahan Daiho dan meminta bantuan kepadanya. Ternyata Ye-in ini sangat ingin sekali berlatih menari balet di tempat balet selepas ia memutuskan untuk keluar dari sekolah.
Dan ternyata Hye-in meminta bantuan Daeho untuk menjadi kakak atau walinya untuk mendaftar kelas balet. Ketika hendak pulang, Daeho melihat sepasang kakak adik yang sedang bermain air di jalanan. Ia pun teringat kepada Hye-in adiknya, dan dalam guyuran air hujan itu, Daeho berbagi cerita kepada Hye-in kawan baiknya itu. Di sini kedekatan Daeho dengan Hye-in semakin hari semakin akrab saja. Hye-in menceritakan bahwa ia telah kehilangan semua anggota keluarganya. Selanjutnya, Hye-in pun membawa Daeho ke sebuah taman di mana di sana terdapat sebuah gambar peta dunia. Singkat cerita, malam semakin larut. Ketika Daeho pulang ke rumah, orang tua angkatnya sudah mati di tangan Big Dipper. Tapi bukannya pergi, Big Dipper malah menunggu kedatangan Daeho dengan santai. Agen rahasia yang sudah berpengalaman itu duduk dan bersiap menghadapi seorang remaja yang baru datang ke Korsel untuk menjalankan misi. Big Dipper meremehkan Daeho yang ia kira hanyalah bocah SMA biasa. Tapi ya, Big Dipper sepertinya sudah salah menilai anak ini karena Daeho dengan mudahnya mengalahkan Big Dipper. Setelah berhasil mengalahkan Big Dipper, Daeho yang tahu bahwa dirinya semakin tersudut dan dalam bahaya pun membereskan semua barangnya lalu menghilangkan jejak dengan cara membakar rumah itu. Dengan motornya, ia lalu pergi ke suatu tempat, yaitu warung nenek yang kita lihat di awal cerita. Warung itu ternyata sudah mau tutup dan tidak menerima pelanggan lagi. Tapi ketika Daeho mengucapkan kode rahasia, Daeho diminta untuk duduk sebentar dan tak berselang lama karena terluka dan dicampur mengantuk, Daeho pun jatuh dari kursinya. Sang nenek pun merawat dan menjaga Daeho selama beberapa hari yang karena memang sudah menjadi tugas si nenek berada di Korea Selatan untuk merawat para agen. Singkatnya, ketika mereka usai berbelanja, mobil patroli pun datang mendekati Daeho. Daeho di sini sangat panik, tapi berbeda dengan si nenek yang sangat tenang dan kalem menghadapi polisi tersebut. Singkatnya, ketika Daeho menceritakan keluarganya dan menunjukkan sebuah foto, nenek pun tersadar bahwa bocah ini adalah anak dari seorang agen yang dulu datang ke warungnya. Waktu Daeho sudah pulih, ia mendapatkan misi baru sekaligus misi terakhirnya. Di sini, Kolonel Moon memintanya untuk merebut sebuah barang penting yang telah direbut oleh agen lain, di mana sebagai imbalannya ia bisa bertemu kembali dengan adiknya Hye-in. Sambil menonton video dari adiknya, kerinduan dan rasa sayangnya pada Hye-in membuat Daeho mengiyakan misi yang sangat membahayakan nyawa tersebut. Sebagai seorang agen rahasia yang masih muda dan mahir menjalankan misi, Daeho pun masuk ke area musuh dan berusaha merebut barang yang diinginkan oleh Kolonel Moon. Dan tentunya Daeho dengan mudah membantai semua orang yang ada di sana. Setelah misinya selesai, Daeho terpikir untuk mampir ke toko baju sebelum meninggalkan Korea Selatan. Di sana, ia membelikan sweater baru untuk nenek pemilik warung sebagai tanda terima kasih karena telah merawatnya. Setelah dari warung nenek, ia pun mengunjungi tempat Hye-in yang sedang berlatih menari balet. Ia berpamitan kepada Hye-in dan setelah berpamitan, Daeho pun pergi ke taman yang ada gambar peta dunianya. Di sana, ia memindahkan permen karet yang dilemparnya kemarin dari Lautan Pasifik ke atas tanah Korea Utara. Yang karena memang Daeho sangat ingin sekali pergi ke sana karena adiknya yang ia sangat sayangi. Scene berganti memperlihatkan Daeho yang sedang membawa barang yang diminta oleh Kolonel Moon. Daeho akan menyeberang laut dengan menggunakan sebuah kapal. Dan ternyata pemilik kapal yang akan mengantarkan Daeho adalah seorang agen rahasia juga.
Dan secara tiba-tiba orang itu menusuk Daiho karena ia tidak terima jika Daiho membawa barang berharga itu dan berhasil kembali ke Korea Utara. Perkelahian pun terjadi yang membuat Daiho kewalahan, tapi dengan kemampuannya, orang itu berhasil ia lumpuhkan. Dalam kondisi terluka karena tertusuk, Daiho yang merasa dirinya semakin tidak aman mencoba mencari perlindungan kepada nenek pemilik warung. Tapi ketika sampai di dekat warung, ia melihat nenek sedang dikepung oleh polisi. Nenek yang menyadari semua agen rahasia dalam bahaya termasuk Daiho yang ada di situ pun berteriak keras dan memberikan kode untuk meminta Daiho segera pergi. Di sini Daiho sempat ragu karena ia ingin sekali menolong si nenek, tapi semuanya terlambat ketika peluru menembus baju pemberian Daiho tepat pada dadanya. Dan si nenek pun harus mati saat itu juga. Daiho pun berlari menyelamatkan diri sekencang-kencangnya sambil menahan rasa sedihnya karena perlindungan pertamanya telah gugur. Daiho memutuskan untuk pergi sambil menahan luka yang semakin parah dan ternyata Daiho datang kepada orang yang tepat, yakni datang kepada Ye-in. Di sini Ye-in yang melihat Daiho terluka pun dengan perhatian terus merawat Daiho. Ketika sedang menemani Daiho yang beristirahat, ada berita di televisi yang membuat Ye-in tahu siapa Daiho yang sebenarnya. Sementara itu, pemerintah Korea Selatan menerapkan aturan keras dan menindak semua orang korut yang dicurigai sebagai mata-mata, di mana semua orang yang dicurigai sebagai mata-mata harus segera dimusnahkan. Dalam keadaan yang sangat genting itu, Kolonel Moon kembali menelpon Daiho. Ia menganggap Daiho telah berkhianat dan sengaja tidak pulang membawa berlian itu. Walaupun kenyataannya bukanlah demikian, dengan liciknya Kolonel merencanakan pertukaran dengan Daiho, di mana berlian itu ditukar dengan keselamatan Ye-in, adik dari Daiho. Karena ini melibatkan adiknya, Daiho tentu saja tidak bisa tinggal diam. Daiho lalu pergi diam-diam meninggalkan Ye-in dan meninggalkan foto keluarga serta secarik surat yang sangat penting yang nanti akan kita bahas. Setelah membaca surat itu, entah kenapa Ye-in langsung menelpon polisi. Sementara itu, Daiho yang sangat emosional berhasil sampai ke tempat perjanjiannya dengan Kolonel Moon di sebuah tempat parkir. Daiho sangat kaget, sedih, campur marah melihat adiknya disandra oleh mata-mata anak buah Kolonel Moon. Karena orang yang disayanginya disakiti, kemarahan Daiho langsung dikeluarkan dengan teriakannya dan baku hantam pun tidak terelakkan lagi. Sebagai seorang kakak yang mencintai adiknya, Daiho mencoba menyelamatkan adiknya. Ketika adiknya dibawa pergi, Daiho mengejarnya dengan sekuat tenaga sampai akhirnya polisi mampu mengamankan Ye-in. Daiho pun di sini memilih untuk lari menyelamatkan diri dari kejaran polisi bersenjata. Sementara itu, Ye-in kawan Daiho malah diculik oleh agen bawahan Moon. Ketika kondisi adiknya telah aman, Daiho baru mendapatkan kabar bahwa teman dekatnya sedang dalam bahaya. Perasaannya semakin bercampur aduk karena memang adiknya yang sangat ia cintai kini berada di tempat yang aman bersama polisi Korea Selatan, tapi teman baiknya malah disandra. Di jalanan kota, Daiho menangis sejadi-jadinya, merasa putus asa dengan semua kejadian yang dialaminya. Tapi di sini Daiho tetaplah Daiho, meski menangis, jiwa pembunuh berdarah dinginnya masih tetap menyala. Di sini ia pun mendatangi markas Moon seorang diri untuk menyelamatkan sahabatnya Ye-in. Sesampainya Daiho di tempat Ye-in disandra, tanpa banyak basa-basi, inilah yang terjadi.
Daeho akhirnya bisa membawa Ye-in pergi dari situ, tapi Kolonel Moon dan bawahannya belum sepenuhnya mati. Meskipun Daeho dalam posisi tersudut, ia tetap meminta Ye-in untuk pergi menyelamatkan diri. Dan kini Daeho berhadapan langsung dengan Kolonel Moon. Namun tak lama kemudian seorang polisi pun datang dan mereka bertiga pun saling adu argumen dan siap saling menembak. Daeho yang sudah terluka parah benar-benar kebingungan dengan apa yang terjadi dan pada akhirnya dia memilih untuk menembak Kolonel Moon dan menyerahkan dirinya kepada polisi. Di sini polisi pun berhasil membawa Daeho keluar dari tempat itu. Dan meskipun telah berakhir, masih tersisa satu hal yang diinginkan Daeho, yaitu bertemu dengan adiknya. Tapi di perjalanan bersama Ye-in dalam mobil, Daeho mendekati ajalnya dengan perlahan dan dia menghembuskan nafas terakhirnya dan Ye-in pun menangis sekeras-kerasnya. Anak sekolahan yang awalnya diremehkan ternyata agen rahasia asal Korea Utara tersebut akhirnya harus pergi untuk selama-lamanya. Tapi syukurnya Daeho mati dalam keadaan bahagia karena telah memastikan Ye-in adiknya dan Ye-in teman dekatnya yang sangat ia sayangi selamat dan tetap bisa menjalani hidup. Waktu pun berlalu. Di musim dingin itu, Ye-in temannya Daeho menjumpai Ye-in adiknya Daeho. Kedua Ye-in ini berjalan-jalan berdua sambil bercerita tentang Daeho, sang pahlawan mereka. Sementara pada saat berjalan terdengar suara Daeho yang membacakan surat yang waktu itu ia tinggalkan di rumah Ye-in. Surat itu berbunyi, "Terima kasih telah menerimaku apa adanya. Terima kasih telah ikut menjaga adikku ketika aku dalam bahaya." Bersama Ye-in, Daeho menemukan jati diri sebenarnya sebagai Myung-hun dan film pun tamat. Bagaimana? Filmnya cukup menarik dan cukup menegangkan, bukan? Bagi kalian yang punya teman sekolah, harap hati-hati ya. Apalagi kalau orangnya itu pendiam, karena bisa saja dia itu agen rahasia atau mungkin anak pejabat. Tapi biasanya anak pejabat kan kor-kor ya. Oke, lupakan saja. Sekian video kali ini. Saya Bang Satria pamit undur diri dan